Oke, di video kali ini saya akan membagikan tutorial tentang tugas kelima atau materi kelima dari pelatihan Sagusanop App Inventor. Membuat aplikasi profil diri. Oke, saya buat di sini profil. Oke, kemudian klik OK. Jangan lupa mempersiapkan background 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita mulai di screen 1. Oke, soal 3. Yang pertama harus dilakukan adalah menambah gambar latar belakangnya, yaitu gambar 1. Oke, kemudian gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat, gambar kelima, gambar yang terakhir adalah profil atau foto saya. Oke, kita buat latar belakang. Klik OK. Nah, setelah selesai, maka kita buat layoutnya. 1, 2, 3. Semua ini kita buat transparan. Oke, untuk yang ini kita buat width-nya 100%. Kemudian kita akan masukkan gambar. Oke, gambar di sini yang kita masukkan adalah gambar foto seperti ini. Kemudian di sininya kita buat center. Oke, di sini kita akan buat button ya. Oke, seperti ini. Bottom saya pilih merah, default space ukuran saya ambil 18. Kemudian defaultnya ialah white. Di sini saya akan buat start. Oke, kemudian setelah selesai, saya akan balik lagi ke horizontal nomor 1. Kemudian di sini saya buat center. Oke. Di sini saya buat originalnya 1. Sini buat 100. Ya, setelah berhasil,
Di sini jangan lupa kita buat sekitar width-nya sekitar 40 untuk mengetengahkan file yang ada di sini. Oh, height-nya 40. Oke. Atau jika tidak bisa 40, kita ke 20. 30 lah ya. Oke. Jika sudah, maka kita buat screen kedua. Tambahkan screen di sini. Screen kedua. Oke, screen kedua seperti biasa kita tambahkan backgroundnya. Oke, kemudian kita akan memasukkan layout. Di sini menggunakan ini, kemudian ini, dan di sini kita gunakan table untuk menyusun lebih bagus ya. Di sini kita buat transparan. Kemudian di sini saya buat sekitar 4. Height-nya sekitar 60. Oke. Otomatis saja. Oke, di sini 4. Kemudian saya perlu buat di atasnya. Ini sekitar seperti tadi, yaitu 30 untuk membuat gambar ini tengah. Oke, jika sudah, ini jangan lupa kita buat width-nya sekitar 100. Oke, di sini saya membuat tentang nama saya. Ya, saya akan gunakan label sama seperti tadi. Oke, di sini non. Sini saya pakai label 20, 30. Kemudian defaultnya saya pilih mono. Kemudian sini saya buat nama saya. Di sini teks alignment-nya kita buat center. Ternyata nama saya tidak cukup, saya buat 20 saja. Kemudian di sini saya buat white. Saya buat black saja. Kemudian di sini font. Dan jangan lupa ditengahkan. Oke, balik lagi ke sini. 100% sudah. Height, kemudian label. Di sini buat 100 ya, supaya tengah. Oke, sudah. Oke, setelah selesai kita buat buttonnya. Di sini lupa saya buat tadi untuk layoutnya. Kita gunakan ini. Ya, transparan, level, center. Kemudian di sini adalah 100. Di sini otomatis ya, otomatis. Kemudian membuat 100% agar dapat ditengahkan nantinya. Kemudian user interface kita buat seperti ini. Oke, setelah itu kita ganti dengan, saya ingin mencoba warna ini.
ini hitam. Untuk defaultnya saya pilih warna range, kemudian ini tulisannya saya pilih ini, kemudian di sini saya buat next. Oke, setelah selesai saya boldkan, jangan lupa. Oke, di screen 1 saya juga ingin boldkan supaya lebih tebal. Oke, di screen 2 saya akan ubah menjadi warna merah. Kemudian di sini warna putih ya. Oke. Di sini jangan lupa untuk dibuat 30% supaya dia bisa tengah. Oke, kita buat screen 3. Di sini buat home, data diri, pekerjaan, karya, dan kontak. Oke, screen ketiga mengenai pekerjaan. Oke, kita akan buat screen 3. Di sini saya akan buat layoutnya 3, 1. Kemudian saya pakai table 2 dan 3. Di sini saya buat default none semua. Di sini saya buat 30% supaya tidak terjadi ke tengah atau teratas ya. Kalau otomatis maka ini bisa tampil ke atas. Nah, di sini saya ingin membuatnya di tengah. Jadi di sini saya buat 4 columns. Kemudian setelah selesai, nah di sini width-nya saya buat 100. Oke. Kemudian di sini juga saya buat transparan. Oke. Oke, di sini saya buat 100 supaya besar. Oke, saya akan buat ini di sini dulu labelnya button. Di sini saya buat merah. Font bold di sini 20. Saya lihat dulu di screen 1 berapa saya buat. Screen 1 di sini 18. Oke, screen 2 saya ubah jadi 18 biar sama. Oke, di screen 3 saya akan mengubah juga menjadi 18 ya. Usahakan ini sama. Kemudian default on. Di sini saya buat next. Oke, next. Di sini defaultnya warna white ya. Oke, kita akan ketengahkan di sini pilih center. Oke, tengah. Oke, di sini saya akan isi dengan pekerjaan 1, 2, 3. Oke, di label 1 ini saya akan buat non. Oke, font bold. Sini saya buat 20. Default monospace, kemudian height otomatis 100.
Oke, kemudian teks center. Di teksnya saya akan buat pekerjaan. Oke, di defaultnya saya pilih warna warna hitam. Oke, jika sudah saya akan ke label 2 dengan ukuran 18. Saya akan italikan sebagai perbedaan. Ya, di sini saya buat SMK N1 Julu 2013 2010 sampai 2013. Kemudian center white 100. Oke, di sini defaultnya saya pilih monospace. Oke, yang ketiga, sini juga 18. Font italics, default monospace 100. Oke, klik OK. Kemudian left itu pilih center. Di sini saya pilih SMKN Taman Fajar 2013 2000 sampai sekarang. Oke. Setelah selesai, maka saya akan lihat perbedaannya ya seperti ini. Di sini saya buat bold. Oke, sudah selesai. Sekarang screen ke 4. Oke, screen keempat saya masukkan backgroundnya. Nah, setelah selesai saya masukkan layoutnya 1, 2, 3. Oke, di sini saya buat defaultnya non. Di sini otomatis saya buat 30% untuk agak ke tengah. Di sini saya buat 4. Kemudian 100. Nah, di bawah sini juga transparan. Saya buat 100. Kemudian klik OK dan saya akan masukkan labelnya di sini, di bawah ini ya. Oke, di bawah ini saya akan masukkan label untuk user interface, yaitu bottomnya. Oke, saya pilih warna defaultnya merah. Font bold ini next. Di sini 20, 18 ya. Oke, 18. Height fontnya saya pilih monospace. Speed setnya saya pilih grounded. Kemudian di sini saya tulis next. Setelah selesai saya pilih white, dan jika sudah selesai di harassment ini saya buat center. Nah, sudah di tengah. Kemudian saya akan fokus ke label. Di sisi ini saya akan buat berapa tentang karya. Oke, karya saya akan buat 2 biji karya 1, 2, 3 seperti tadi. Di sini saya akan buat font bold, di sini 20. Default monotext highlight, kemudian width-nya 100. Klik OK. Di sini
saya buat teks, kemudian di sini karya. Jadi saya buat center, oke. Di teks 2 saya akan mengubah ini menjadi 18. Kemudian saya italic default. Kemudian 100 di sininya. Dan di teks elemennya center, di sini saya buat PTK. Roda putar. Oke. Di sini center white. Oke, setelah selesai saya fokus ke yang ketiga, yaitu di sini 18 seperti biasa. Defaultnya saya ubah ke monospace. Ini 100. Kemudian defaultnya saya buat white. Fontnya saya italics. Kemudian di sini saya center, enter. Di sini best practice. This Google Map. Oke, selesai. Maka saya masuk ke screen ke-5. Screen ke-5 seperti tadi juga, yaitu layoutnya itu 3 1. Oh tunggu, saya belum bisa buat ini dulu. Saya akan buat backgroundnya, background ke-5. Oke, jika sudah, masukkan 1 table, 2, kemudian horizontal. Sini sama seperti tadi, bahwa defaultnya nonce, kemudian hacknya saya buat 30% supaya ada bisa dibuat di tengah. Kemudian di sini saya buat 100%. Di barisnya saya perlu 4. Kemudian setelah selesai saya ke bagian 4. Di sini saya pilih center, sini 100. Oke. Nah, jika sudah selesai, saya fokus ke buttonnya dulu. Ini adalah screen ke-5. Jadi user face-nya saya pilih button. Di sini warnanya saya pilih warna merah seperti biasa. Font, kemudian ukuran 18. Font space itu mono. Kemudian defaultnya rounded. Oke, di sini saya buat home. Nah, untuk teksnya saya buat white. Oke, sudah selesai. Sekarang saya fokus ke label. 1. Label adalah yang terakhir adalah kontak. Oke. Kontak di sini seperti biasa fontnya adalah 20. Defaultnya saya pilih monospace. Widthnya 100. Text center ini defaultnya saya pilih warna white. Tulisannya kontak. Di sini saya boldkan. Oke. Selanjutnya yang kedua. Sini 18. Saya italikan. Defaultnya adalah monospace. Center 100. Widthnya, lebarnya. Kemudian di sini saya buat Facebook. Aswar Rangkuti. Oke, center defaultnya adalah white. Kemudian teks di sini juga sama,
italic 18. Di sini monospace all 100, widthnya 100, kemudian di sini center, dan di sini Cikgu Steven. Oke. Warnanya white. Oke, selesai. Oke, sekarang tugas saya adalah buat bloknya. Kita cek lagi screen 1 seperti ini, screen 2, screen 3, screen 4, screen 5. Oke, saya akan coba untuk buat bloknya. Blok adalah untuk perintah untuk ketikan, ya. Jadi di perintahnya seperti ini, screen 1 di bottomnya. Ketika sudah diklik, maka kontrolnya ialah open another screen. Kemudian teksnya adalah yang di atas. Oke. Di sini saya buat screen 1, screen 2, screen 2. Oke, selesai. Di screen 1 saya akan buat seperti tadi, buttonnya Windows curves button click 1. Oke, kemudian kontrol. Oke, lanjut ke teks. Di sini screen kedua kita buat. Jadi seperti itu garis perintahnya. Yang ketiga, di buttonnya juga, ketika button 1 diklik, maka screen lainnya akan terbuka dengan teksnya ialah screen ke-3. Kemudian di screen keempat seperti itu juga, when the button click, kontrolnya adalah di sini. Tunggu, screen keempat ya. Sorry, di sini screen keempat, yaitu screen lanjutnya. Di screen 2 kita cek lagi. Di sini juga screen 3. Di screen 1 harusnya screen 2. Oke, pas. Kemudian 2, 3, 4. Oke, konsolnya ialah open another screen. Kemudian teksnya adalah ini, screen 5. Ketika screen kelima, maka seperti ini juga ya. Oke, kontrol. Oke, teks. Di teksnya, kemudian kita klik seperti ini. Screen 1. Oke. Saya akan mencobanya di HP ya. Oke, saya hidupkan HP saya dulu. Baiklah, saya akan menguji tugas bagi tadi, yaitu hasil karya saya. Saya buka. Oke, ini hasil karya saya. Kita lihat apakah ini berfungsi. Start. Kemudian next. Screen kedua, ketiga ini pekerjaan. Screen keempat karya. Screen kelima adalah tentang kontak dan pulang kembali, yaitu home.
Oke, jadi sangat berfungsi. Ini adalah pekerjaan tugas kedua, profil mengenai tugas dari APP Inverter tugas kelima. Terima kasih.